Di episode sebelumnya, Kurokodaki yang berhasil memberi sugesti pada Nezuko seketika menyerang Oni. Dan inilah kelanjutan Kimetsu no Yaiba episode selanjutnya. Cerita berlanjut saat Nezuko akan menyerang. Langkah itu dihentikan oleh Tanjiro dan menyuruhnya agar menjaga mereka. Sementara itu, Tanjiro pergi ke bawah tanah. Rupanya, di sana terlihat rawa yang sangat mengerikan, serta sisa-sisa pakaian gadis yang terbunuh. Tak lama dari itu, saat Oni itu menyerang Tanjiro dengan cepatnya menghunuskan pedang dan membunuh mereka. Di sisi lain, Nezuko yang sedang bertarung sempat kewalahan, namun hingga pada akhirnya Tanjiro menyelamatkannya. Kemudian, Tanjiro meminta informasi tentang Kibutsu Muzan. Namun anehnya, saat mendengar nama itu, Oni itu merasa ketakutan. Di balik itu, dia memiliki masa lalu kelam tentang Kibutsu Muzan di masa lalu dan meminta untuk menyembunyikannya, informasi tentangnya, kepada manusia. Merasa terancam karena disudutkan, Oni itu berniat menyerang Tanjiro, namun hingga akhirnya Oni itu mati di tangannya. Setelah itu, Nezuko tertidur untuk memulihkan tenaganya. Sementara pria itu sangat terpukul karena pacarnya telah tiada. Tanjiro yang tak bisa berbuat apa-apa memberikan potongan baju Oni yang didapatkannya di bawah tanah, yang mana di baju itu terdapat pernak-pernik milik gadis-gadis yang telah mati, termasuk pacar pria itu. Setelahnya Tanjiro berniat pulang, namun di tengah perjalanan, burung gagak Kasugai datang kembali dan memberi misi berikutnya. Misi berikutnya yaitu dia diminta agar dirinya pergi ke kota Tokyo Asakusa. Tanpa istirahat, Tanjiro pergi ke tempat itu. Merasa asing karena keramaian di sana, Tanjiro memutuskan untuk pergi dan beristirahat di pinggir kota dan memesan mie yamakake. Berselang beberapa lama, penciumannya teralihkan dengan aroma darah yang sangat percis saat di rumahnya. Sehingga Tanjiro mengejarnya. Dia yakini itu adalah Kibutsu Muzan yang membunuh keluarganya. Saat mendekat, Tanjiro terkejut bahwa sosoknya ada di depan matanya, yang saat itu menyamar sebagai manusia dan memiliki keluarga. Untuk menghindari kecurigaan, Kibutsu Muzan menyerang salah satu pria yang ada di sana dan merubahnya menjadi Oni. Dengan tatapan tajam, Kibutsu Muzan berhasil mengalihkannya. Dengan penuh emosi, Tanjiro menolong pria itu demi menghindari kerusuhan di sana. Sementara itu, Kibutsu Muzan melarikan diri. Tidak terima pergi begitu saja, Tanjiro marah dan berjanji akan mencarinya sampai Kibutsu Muzan terbunuh. Kekacauan yang dibuat Kibutsu Muzan membuat kepolisian di sana datang. Keresahannya tak dianggap oleh mereka. Mereka tak peduli dengannya, meskipun Tanjiro sudah menjelaskan semuanya. Sampai pada akhirnya Tanjiro ditolong oleh seorang Oni dengan kemampuan khusus yang menggunakan teknik pesona darah. Seketika Tanjiro dikelilingi bunga dan menghilang dari keramaian. Oni itu muncul dan sangat tersentuh hatinya saat melihat Tanjiro berusaha keras menyelamatkan pria itu. Oni itu meminjamkan kekuatannya untuk membantu Tanjiro. Sementara itu, Kibutsu Muzan yang telah meninggalkan keluarganya pergi, pertemuannya dengan Tanjiro membuat Kibutsu Muzan murka. Sampai pada akhirnya, di perjalanan, Kibutsu Muzan melepaskan emosinya pada beberapa orang di jalan. Setelahnya, Kibutsu menyuruh bawahannya untuk menangkap Tanjiro dan membunuhnya.
Kibutsuji Muzan sangat murka melihat Tanjiro yang mengingatkannya pada seseorang yang dibencinya di masa lalu. Di lain tempat, Tanjiro berhasil selamat berkat dua Oni yang tadi menolongnya. Saat perjalanan pulang, salah satu Oni itu mengajak agar mereka ke suatu tempat. Hingga pada akhirnya, dua Oni tersebut bersedia membantu Tanjiro, Nezuko, dan merawat pria yang sebelumnya menjadi Oni di rumahnya. Dua Oni itu adalah Tamayo dan Yoshiro. Tamayo yang sudah lama hidup dan memiliki kutukan dari Kibutsuji Muzan ternyata memiliki kemampuan merubah Oni menjadi manusia. Yoshiro adalah salah satu Oni ciptaannya sejak 200 tahun lalu. Karena itulah Tamayo sedang mengembangkan pengobatan itu untuk menyempurnakan obat. Tamayo meminta bantuan Tanjiro agar mengizinkannya meminta darah Nezuko untuk diteliti dan menyuruh Tanjiro mengumpulkan darah Oni. Di tengah obrolan, tiba-tiba seseorang menyerang persembunyian mereka. Dua Oni yang terus menyerang markas Tamayo, dia adalah Susamaru dan Yahaba, bawahan Kibutsuji Muzan yang memiliki kemampuan khusus. Dengan cepatnya mampu menghancurkan kepala Yashiro. Tanjiro kemudian menghunuskan pedangnya dan menyerang bola milik Susamaru. Susamaru yang mengaku salah satu 12 Oni rembulan, setelahnya saat itu juga Yusumaru meningkatkan kekuatannya, membuat Tanjiro kewalahan melawannya. Di balik itu, Yoshiro yang telah pulih meminjamkan kekuatannya untuk bisa melihat pola panah bola itu dengan jelas. Sementara Nezuko menyerang Yahaba yang memainkan pola panah tersebut, membuat pergerakannya melambat. Tanjiro yang menyadari itu mulai menyerang Yosumaru. Karena menurut Tamayo, darah 12 iblis rembulan sangat berguna untuk mengembalikan Oni menjadi manusia. Mengejutkannya, Susamaru pulih kembali saat Tanjiro akan mengambil darahnya. Di sisi lain, Nezuko kewalahan melawan Yahaba hingga terpental dan menimpa Tanjiro. Tidak lama dari itu, Yashiro menyarankan Tanjiro agar terlebih dahulu menyerang Yahaba karena dia adalah dalang dari semua itu. Hal itu membuat Yahaba menggunakan kekuatannya untuk menyerang Tanjiro. Tanpa ampun, dia terus menyerangnya sampai lemas. Di sisi lain, Susumaru yang berhasil melumpuhkan Nezuko menendangnya sampai terkapar tepat di dekat Tamayo. Nezuko-san, sugu ni chi ga tomaranai. Sementara itu, Tanjiro terus menghindari serangan Yahaba dan terus berpikir untuk bisa mengalihkannya. Hingga pada akhirnya, Tanjiro menemukan titik lemah dari Yahaba. Dengan katana Nichirin, Tanjiro mendekat dan menggunakan kekuatan aliran roda air berputar. Hingga akhirnya dia mampu menebas kepala Yahaba dengan cepat. Saksikan kelanjutannya di episode berikutnya. Bye-bye!